Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau melanjutkan video sebelumnya, yaitu gimana sih Kak cara untuk kita menghitung skor SKD kita yang 40% dan skor SKB kita yang 60%. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa tahu berapa soalkah harus bisa kita kejar agar kita menjadi peringkat pertama setelah digabungkannya skor SKD dengan skor SKB. Penasaran? Tonton video sampai habis. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tapi ya, sebelum lanjut, aku akan merekomendasikan bimbel SKB Perawat. Nah, fasilitasnya itu apa aja? Yang pertama, kalian dapat materi. Terus, ada juga soal harian, ini sesuai dengan Permenpan RB ya. Kemudian yang ketiga itu pembahasan soal hariannya juga, teman-teman. Dan yang keempat, tryout setiap hari Jumat. Dan yang kelima, tips and triknya. Nah, periodenya ini udah dimulai dari 20 Februari sampai 22 Maret 2020 nantinya. Tapi tenang aja, buat kalian yang saat ini belum daftar, itu bisa daftar sekarang. Kenapa? Karena materi dari awal itu nggak akan hilang dan bisa dibaca walaupun teman-teman tuh terlambat ikut bimbelnya. Terus tentornya siapa sih Kak? Nah, tentornya itu adalah Pak Hendy Kanduro. Beliau adalah S1 Keperawatan UGM, kemudian S2-nya S2 Keperawatan UI. Beliau mengambil KMB dan mantan reviewer Ukom nasional teman-teman selama 4 tahun dan mantan penulis soal Ukom juga beserta pengawas Ukom di pusat. Jadi udah pasti ini berkompeten di bidangnya. Terus ini wajib download pakai Telegram ya, karena bimbelnya itu kita adakan di Telegram. Terus banyak juga yang nanya sama aku, Kak, yang daftar bimbelnya banyak atau enggak? Jadi stop kalian nanya banyak atau enggak, karena pesaing kalian itu udah start duluan teman-teman. Jadi mereka udah daftar dan udah masuk bimbelnya Pak Hendy. Jadi buat kalian tuh buruan langsung daftar biar nggak ketinggalan start sama pesaingnya yang lain. Kak, aku mau daftar, gimana sih caranya? Nah, kalian tinggal klik aja di description box, aku udah ngeletakin linknya. Jadi ntar langsung sekali klik diarahkan ke adminnya. Nanti adminnya yang akan ngejelasin bentuk bimbelnya itu kayak gimana, dan kalian tinggal pembayaran aja supaya biar bisa masuk ke grup khusus belajarnya kayak gitu. Oh ya teman-teman, oke, kita akan langsung aja ke intinya. Aku akan buat ilustrasinya dalam bentuk kasus. Nah, di ilustrasi ini tuh sebenarnya ini skor SKD temen aku ya. Nah, setelah dia hitung-hitung dan dia cari tahu, insya Allah dia masuk ke tiga besar formasi yang dibutuhkan di tempat yang dia coba gitu. Jadi aku akan langsung contohkan dari skor SKD, langsung tahu berapa nilai K atau poin yang harus dia kejar. Karena ya kebetulan teman aku ini si P ini dia dapat peringkat yang ketiga dan saingan dia yang peringkat ke-1 itu tinggi nilainya. Jadi aku akan buat pemetaan nilainya itu gimana supaya dia bisa mengejar peringkat 1 maupun peringkat 2. Akhirnya nanti bisa jadi peringkat 1 saat SKD dan SKB-nya sudah digabung. Gitu teman-teman. Dan ini sesuai juga ya dengan pengalaman aku tahun lalu, karena tahun lalu aku juga pakai pemetaan kayak gini. Jadi kan karena tahun lalu aku dapat peringkat pertama dan aku sempat jaga-jaga kalau aku dapat nilai segini, saingan aku yang 2 orang di bawah nggak boleh dapat nilai lebih dari ini gitu. Ya, langsung aja kita gimana sih Kak cara perhitungannya? Ini dia. Oke teman-teman, ini kita akan langsung ngelakuin pemetaan terhadap skor SKD yang udah ada. Jadi ini adalah skor teman aku. Peringkat ke-1 itu si A, aku kasih inisial si A, itu nilai SKD-nya 360. Kemudian si B, peringkat keduanya nilai SKD-nya itu 322. Dan C, ini adalah teman aku, si V, dia dapat nilai 304. Nah, ini SKB sengaja aku masih tanda tanya ya, karena kan ini belum ujian. Ini kita cuma memprediksi, kayak biar tahu aja kita harus dapat nilai berapa di atas saingan kita. Oke, kita langsung hitung nilai SKD-nya. Nah, ini nilai SKD-nya adalah nilai maksimal SKD 500, skala nilai maksimal 100.000. Jadi si A ini kan skornya 360, tinggal kita bagi 500, itu sama dengan 0,72, kemudian kita kalikan 100.000 sama dengan 72.000. Kemudian si B juga kayak gitu, si C nya juga kayak gitu. Jadi ini total SKD nya udah dapat ya persentasenya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan yang SKB. Nah, perhitungannya SKB ini sama nilai maksimal SKB 500, kemudian skala nilai maksimalnya juga 100.000. Nah, ini masih prediksi ya, karena kan belum ujian SKB. Jadi biar si C ini tahu berapa nilai yang harus dia dapat agar dia bisa dapat peringkat 1 nantinya saat ujian SKD dan SKB nya digabung. Oke, ini
prediksinya si A harus dapat nilai 305, kemudian si B harus dapat nilai 330, dan si C harus dapat nilai 350. Jadi ketentuannya di ujian kedua ini, di ujian SKB-nya si C itu harus paling tinggi nilainya. Nah, dari si A itu harus lebih 45 poin atau kurang lebih 9 soal. Kemudian sama si B itu harus lebih 20 poin gitu. Jadi dia 350, si B-nya harus 330. Itu nggak boleh lebih satu soal aja. Kalau seandainya 335 si B dapat, udah otomatis kalah si C-nya. Begitupun si A. Jadi ini rumus pastinya ya, harus dapat di atas ini. Kita langsung hitung aja nilai integrasi SKD dan SKB-nya. Ini aku udah tambahkan untuk si A, 40% dari nilai SKD-nya itu 28.800. Nah, untuk nilai ujian yang kedua, sesuai prediksi kita tadi ya, itu kan masih dikira-kira. 60%-nya itu dia dapat 36.600. Jadi kalau digabung-gabung, ini dia hasilnya. Si A 28.800 ditambah 36.600, hasilnya akhirnya nilai integrasinya itu 65.400. Kemudian si B 25.600 tambah 39.600 sama dengan 65.200. Kemudian si C 24.000 ditambah, nah nilai keduanya kan diprediksikan harus lebih tinggi, itu berarti dapat 42.000. 24.000 tambah 42.000 sama dengan 66. Jadi kalau digabungkan SKD sama SKB, ini maksudnya SKB ya, SKD dan SKB-nya itu sudah pasti si C bisa mengisi formasi satu orang yang dibutuhkan. Dengan catatan itu tadi, catatan supaya si C bisa jadi peringkat ke-1 adalah yang pertama, di ujian SKB harus dapat poin minimal 45 di atas peringkat satunya. Jadi di atas si A itu harus nilainya lebih tinggi 45 poin atau 9 soal lebih tinggi dari si A. Kemudian di ujian SKB harus dapat poin minimal 20 atau 4 soal lebih tinggi dari si B agar si C bisa tetap menjadi peringkat pertama. Kayak gitu dia teman-teman. Nah itu dia teman-teman cara perhitungannya gimana, udah ngerti ya gambarannya, nilai SKD kalian sekarang berapa, terus saingan kalian berapa, terus kalian lakukan pemetaan. Nah nilai saingan kalian nggak boleh lebih dari ini kayak gitu. Jadi kalian harus punya pasang target dan kayak itu ditempel gitu di dinding biar teringat terus, aku harus lebih sekian poin dari saingan aku, kayak gitu ya teman-teman, biar jadi motivasi dan semangat juga. Ya udah, kayaknya gitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Sekalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.